Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Dianto dengan divisi 1 channel 193. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai akad musyarakah dengan dosen mengaku Dr. Willy Eka Putra, SPMS, JI, Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian akad musyarakah, lalu jenis akad musyarakah, dasar syariah akad musyarakah, penetapan akad nisbah dalam musyarakah, dan perlakuan akuntansi PSAK. Pengertian akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Menurut bahasa Arab, syirkah berasal dari kata syarikah atau fi'il madhi, yasruku atau fi'il mudhari, syarikan atau syirkatan atau syarikatan, masdar atau kata dasar, yang artinya menjadi sekutu atau syarikat. Kamus Al-Mawar, menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dari bagian lainnya. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jenis akad musyarakah. Berdasarkan eksistensinya, jenis akad musyarakahnya ada dua. Yang pertama, syarikah amlak, yaitu suatu perkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dalam bentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya. Ini ada dua macam. Yang pertama, amlak jaber dan amlak ikhtiar. Lalu jenis yang kedua, syarikah ukut, berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Ini ada 4 macam. Yang pertama, inan atau limited company, lalu mufawadah, wujud, dan abdan atau akmal atau syirkah kerja. Sedangkan berdasarkan kontribusi dana investasi, jenis akad musyarakah ada dua. Yang pertama, musyarakah permanen, yaitu musyarakah dan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Lalu jenis yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap pada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Dasar syariah akad musyarakah. Dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 12, yang artinya jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Lalu untuk hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah yang dirafakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Lalu ijma, berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Ada dua cara. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Lalu yang cara kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Pelakuan akuntansi PSAK 106. Pelakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah ini akan dilihat dari dua sisi pelaku. Yang pertama, mitra aktif, dan yang kedua, mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif ini adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, atau biasanya adalah lembaga keuangan. Adalah sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.